kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah saja, rajin-rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker ketika pergi keluar rumah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran. Baik anak-anak, silahkan buka buku Yudhistira kalian halaman 49 sampai 53. Kali ini kita akan latihan soal tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan halaman 49. Soal yang pertama. Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Bella berasal dari Jawa. Lucy berasal dari Papua. Udin berasal dari Jakarta dan Putu berasal dari Bali. Mereka bermain permainan tradisional engklek. Putu sedang mendapat giliran bermain. Bella, Udin, Lucy, dan Edo menunggu giliran bermain. Mereka mengamati cara bermain Putu. Gagasan pokok paragraf di atas adalah Bella, Lucy, Edo, Udin, dan Putu sedang bermain bersama. Dari paragraf di atas, gagasan pokok berada di awal paragraf. Soal yang kedua. Perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka untuk bermain bersama. Perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Gagasan pendukung dari paragraf di atas adalah perbedaan itu mendorong mereka untuk saling mengenal. Mereka juga bercerita tentang budaya masing-masing. Dari paragraf di atas, gagasan pokoknya ada di awal, yaitu perbedaan suku dan budaya bukan penghalang mereka untuk bermain bersama. Jadi, gagasan pendukungnya adalah kalimat yang kedua dan ketiga. Soal yang ketiga. Selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Selain bermain engklek, mereka mengerjakan tugas sekolah bersama. Mereka mendapat tugas melakukan percobaan mengenai perambatan bunyi. Gagasan pokok paragraf di atas adalah selain teman bermain di rumah, mereka juga teman di sekolah. Pada paragraf ini, letak gagasan pokok masih di awal paragraf. Soal yang keempat. Akhirnya, tugas mereka selesai juga. Mereka tampak gembira. Mereka dapat bekerja sama meskipun suku bangsa dan agama mereka berbeda-beda. Karena itu, tugas mereka selesai lebih cepat. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan lebih cepat selesai. Itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun. Gagasan pokok paragraf di atas adalah itulah gunanya saling bekerja sama dan hidup rukun. Pada soal nomor 4 ini, gagasan pokok terletak di akhir paragraf atau terletak di bawah. Nah, kalian hari ini sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan halaman 49. Baik, anak-anak, sekarang dari penjelasan Ustazah tadi, silahkan kalian menyalin jawaban gagasan pokok dan gagasan pendukung di halaman 50 dan 51 ya. Selanjutnya, kita akan belajar bagian-bagian telinga dan fungsinya. Yuk kita lihat video berikut. Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Setiap bagian telinga memiliki fungsi tersendiri loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya.
bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman. Telinga luar terdiri atas 3 bagian. Pertama, daun telinga. Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran loh. Bagian kedua adalah lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita. Bagian ketiga adalah saluran pendengaran. Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga. Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga tengah. Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani. Gendang telinga ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi loh. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman. Tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Saluran Eustachius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Telinga dalam. Pada bagian ini, gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi. Bagian-bagian telinga dalam adalah tingkap oval. Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi. Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Tingkap bundar. Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Koklea. Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang, teman. Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfe. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita, teman. Saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran terdiri dari 3 saluran yang terhubung dengan tingkap jorong. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita loh. Klik bagian telinga satu persatu dan perhatikan penjelasannya ya. Sekarang kita belajar cara kerja telinga kita. Yuk kita simak video berikut. Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu,
Getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput, melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja ya? 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. 3. Cara kerja telinga kita. Setelah kita belajar, apa tugas kalian hari ini? Tugas kalian hari ini yang pertama, mengerjakan IPA halaman 54, ayo berlatih. 2. Mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung halaman 56. Nah, tugas kalian kirim foto ke guru kelas masing-masing. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat, walaupun belajarnya dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.